Pak Fadli itu bicara itu bukan mewakili Gerindra, dia sebagai Fadlizon sebagai wakil rakyat. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan seperti bukan orang kunci di dalam kabinet yang sering menjadi garda terdepan untuk katakanlah menyiarkan kebijakan pemerintah, membela pemerintah seperti yang dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD misalnya. Di sisi lain, Fadlizon masih gencar itu melontarkan kritik. Gerindra jelas lah partai pendukung pemerintah, bagian dari koalisi pemerintah. Ada dua menteri dari Gerindra, Pak Prabowo dan Pak Edi Prabowo. Fadlizon jubir rakyat. Dia jubir rakyat, jadi dia bebas saja mengutarakan rakyat. Okay. Jadi Pak Fadli itu bicara itu bukan mewakili Gerindra, dia sebagai Fadlizon sebagai wakil rakyat. Okay. Sandiaga keceplosan, bongkar luka derita Fadlizon di Gerindra. Sepertinya tiada hari tanpa nyinyiran Fadlizon. Padahal ketika Ketua Umum Gerindra Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi, kita merasa akan sangat kehilangan nyinyirannya Fadlizon. Karena diperkirakan Fadlizon tidak akan nyinyir lagi. Tapi ternyata Fadlizon dan nyinyirannya masih terus setia menemani kita, seperti siaran radio yang isinya tentang info lalu lintas. Aneh juga sih, politisi dari partai koalisi pemerintah malah selalu nyinyir sama pemerintah. Bukannya membantu memberikan solusi agar kerjanya pemerintah bisa lebih baik dan lebih cepat. Dia malah main Twitter melulu sambil nyinyir. Tambah aneh lagi, ketika Fadlizon sampai nyinyir ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyebut Ganjar mengambil alih tugasnya tukang parkir hanya karena ada video yang menunjukkan Ganjar turun langsung mengatur lalu lintas di jalan yang kena banjirop. Kok nyinyir sama Ganjar? Bukannya dapat simpati warga, nyinyiran Fadlizon ke Ganjar malah berbuah kecaman dan tertawaan. Sama saja dengan berbagai nyinyiran Fadlizon yang diarahkan ke Jokowi, maupun ikut sertanya Fadlizon meniupkan narasi PKI beberapa hari belakangan ini. Apalagi ketika dia mengaku sebagai duta rakyat, ketika membalas pertanyaan pasca dia menyebut Presiden Jokowi sebagai duta Mall Indonesia. Rakyat yang mana? Bukan saya pastinya. Soal pengakuan Fadlizon sebagai duta rakyat ini akan terkait di bagian utama berikut ini. Kita lanjut ke Sandiaga Uno. Sandiaga Uno sudah menjadi anggota Partai Gerindra. Kalau dibanding dengan Fadlizon, ya bisa dibilang bahwa Sandiaga ini anggota junior, sementara Fadlizon adalah anggota senior. Sebagai politisi, Sandiaga juga tergolong lebih junior daripada Fadlizon. Kita lihat sendiri ketika Sandiaga menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta. Bicara di depan para awak media pun masih agak gagap, bahkan amburadul. Ketika dia ikut Pilpres 2019, lumayanlah sudah ada kemajuan. Namun, tetap saja pernyataan-pernyataan Sandiaga ada yang blunder. Seperti harga nasi ayam di Singapura lebih murah daripada di Jakarta. Kelakuannya pun sama blundernya. Misal, ketika dia melangkahi makam ulama. Saya kira Sandiaga juga tidak sengaja ketika dalam sebuah momen wawancara dia mengungkap semacam derita Fadlizon di internal Partai Gerindra. Derita ini yang menyebabkan sikap Fadlizon nyeleneh, berlainan dengan ketum partainya sendiri. Sandiaga diundang menjadi pembicara di channel YouTube milik Refli Harun. Dilansir Suara.com, Refli menyoroti sikap Gerindra dalam dunia politik Indonesia. Walaupun sudah bergabung jadi partai koalisi pemerintah, namun seringkali terdengar nada sumbang dari kader partai, salah satunya Fadlizon. Menjawab pertanyaan ini, Sandiaga menegaskan lagi posisi Partai Gerindra sebagai koalisi pemerintah.
Sementara Fadlizon yang memiliki jabatan di Partai Gerindra dipastikan tidak mewakili suara Gerindra. Fadlizon dia jubir rakyat. Pak Fadlizon bicara bukan mewakili Gerindra, dia cuma Fadlizon sebagai wakil rakyat, jawab Sandiaga. Sandiaga menjelaskan posisinya dengan Fadlizon sama di Partai Gerindra, yakni tidak ditunjuk menjadi juru bicara. Sehingga ia dan Fadlizon tidak memiliki kewenangan berbicara mewakili partai. Selain tidak lagi sebagai juru bicara khusus partai, Fadlizon juga tidak lagi memegang jabatan sebagai wakil pimpinan DPR dari fraksi Gerindra. Kalau saya ditanya duta apa? Ya duta rakyat, karena dipilih oleh rakyat Bogor jadi anggota DPR RI. Alhamdulillah, dengan suara terbanyak se-Jawa Barat, tulis Fadlizon. Cuitan ini juga semacam curcol sih, tapi hanya akan terlihat makin jelas maknanya jika digabungkan dengan pernyataan Sandiaga tersebut. Pertama, dengan gamblang Fadlizon disebut oleh Sandiaga juniornya di Gerindra, tidak mewakili Partai Gerindra. Kalau ketua umum yang ngomong sih, ya mana bisa dilawan. Tapi ini kan kader junior yang baru juga bergabung dengan partainya. Kedua, Sandiaga juga menyamakan posisinya di partai dengan Fadlizon, sama-sama tidak ditunjuk sebagai juru bicara resmi partai. Ini juga sebuah derita buat Fadlizon. Ada 5 nama yang ditunjuk oleh Prabowo sebagai jubir khusus Gerindra, dan Fadlizon tidak termasuk. Ini juga sudah melukai hati Fadlizon, apalagi sekarang ada kader junior yang menyamakan dirinya dengan Fadlizon. Emang elu siapa? Tanpa Gerindra, elu nggak bisa maju nyapres loh. Mungkin ini yang terlintas di dalam hati Fadlizon. Luka lama pun terasa sakit lagi. Ketiga, cermati saja cuitan Fadlizon tersebut. Dia menyebut bahwa dia mendapat suara terbanyak se-Jawa Barat dengan bangganya. Namun saya kira di dalam hatinya terbesit derita, karena lagi-lagi timbul rasa sakit, karena tidak dipilih oleh Prabowo sebagai jubir khusus partainya. Tidak lagi jabat wakil pimpinan di DPR RI, dapat jabatan di pemerintahan Jokowi pun tidak. Bahkan dengan berbagai nyinyiran yang dilontarkan Fadlizon ke arah Jokowi, dibalas atau disapa Jokowi pun tidak pernah, malah dicuekan terus sama Jokowi. Seakan Fadlizon ini tidak ada nilainya bagi seorang Jokowi maupun Prabowo. Selain tidak lagi sebagai juru bicara khusus partai, Fadlizon juga tidak lagi memegang jabatan sebagai wakil pimpinan DPR dari fraksi Gerindra. Kalau saya ditanya duta apa? Ya duta rakyat, karena dipilih oleh rakyat Bogor jadi anggota DPR RI. Alhamdulillah, dengan suara terbanyak se-Jawa Barat, tulis Fadlizon. Cuitan ini juga semacam curcol sih, tapi hanya akan terlihat makin jelas maknanya jika digabungkan dengan pernyataan Sandiaga tersebut. Pertama, dengan gamblang Fadlizon disebut oleh Sandiaga juniornya di Gerindra, tidak mewakili Partai Gerindra. Kalau ketua umum yang ngomong sih, ya mana bisa dilawan. Tapi ini kan kader junior yang baru juga bergabung dengan partainya. Kedua, Sandiaga juga menyamakan posisinya di partai dengan Fadlizon, sama-sama tidak ditunjuk sebagai juru bicara resmi partai. Ini juga sebuah derita buat Fadlizon. Ada 5 nama yang ditunjuk oleh Prabowo sebagai jubir khusus Gerindra, dan Fadlizon tidak termasuk. Ini juga sudah melukai hati Fadlizon, apalagi sekarang ada kader junior yang menyamakan dirinya dengan Fadlizon. Emang elu siapa? Tanpa Gerindra, elu nggak bisa maju nyapres loh. Mungkin ini yang terlintas di dalam hati Fadlizon. Luka lama pun terasa sakit lagi. Ketiga, cermati saja cuitan Fadlizon tersebut. Dia menyebut bahwa dia mendapat suara terbanyak se-Jawa Barat dengan bangganya. Namun saya kira di dalam hatinya terbesit derita, karena lagi-lagi timbul rasa sakit, karena tidak dipilih oleh Prabowo sebagai jubir khusus partainya. Tidak lagi jabat wakil pimpinan di DPR RI, dapat jabatan di pemerintahan Jokowi pun tidak. Bahkan dengan berbagai nyinyiran yang dilontarkan Fadlizon ke arah Jokowi, dibalas atau disapa Jokowi pun tidak pernah, malah dicuekan terus sama Jokowi.
Seakan Fadlizon ini tidak ada nilainya bagi seorang Jokowi maupun Prabowo.